Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya, pengenalan teknik elektro dengan ide saya yang berjudul Tangan Robot. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raffi, kelas L4507 dengan NIM 110 221 011 0. Nah, kita langsung masuk ke materi apa saja yang akan dibahas. Pertama ada latar belakang. Latar belakang pembuatan tangan robot dan kenapa saya memilih ide ini. Lalu ada solusi, yaitu solusi yang tepat dalam pembuatan dan adanya tangan robot. Nah, yang ketiga, prinsip kerja dan kesimpulan, yaitu cara bekerja dan sistem tangan robot itu gimana sih? Dan kesimpulan dari keseluruhan materi saya. Terlanjut. Di sini ada contoh gambar, yaitu ide tangan robot yang akan saya presentasikan. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Kita lanjut ke materinya. Di latar belakang ini, kita akan bahas tentang latar belakang. Di era modern ini banyak sekali kecanggihan-kecanggihan hampir di seluruh negara, bahkan di daerah-daerah. Dan masih banyak lagi nantinya penemuan-penemuan yang lebih canggih seiring berjalannya zaman. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus membuat inovasi dan menciptakan alat-alat modern lainnya dan bisa berguna untuk membantu masyarakat banyak. Di sini saya Muhammad Raffi akan memberikan ide saya untuk membuat alat modern tersebut, yaitu tangan robot. Tangan robot ini sendiri dibuat untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan atau disabilitas, di mana orang-orang yang dimaksud ini memiliki kekurangan di bagian tangannya. Dan alat ini bisa dikendalikan melalui pikiran. Karena menurut saya tangan merupakan bagian paling penting di tubuh kita. Karena jika kita tidak memiliki kekurangan di bagian tangan, entah itu buntung atau segala macam, kita akan sulit melakukan aktivitas berat atau aktivitas ringan seperti menulis, lalu makan, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya tangan robot ini, saya memberikan ide ini dan membuat agar orang-orang yang kekurangan ini bisa merasakan tangannya seperti orang-orang normal lainnya dan mudah untuk menjalankan aktivitas meski tangan robot ini adalah tangan palsu. Lanjut ke solusinya. Dengan adanya tangan robot ini, orang yang mengalami cacat pada bagian tangannya akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas layaknya orang normal lainnya. Lalu membuat stok yang banyak dan disebarkan di daerah-daerah yang masih kurang akan teknologi. Menurut saya, kita menyebarkan di daerah-daerah yang masih kurang teknologi ini karena kurangnya perhatian di daerah-daerah terpencil, di desa-desa terpencil ketimbang di kota. Nah, menurut saya mungkin masih banyak orang-orang yang membutuhkan tangan robot ini untuk agar dia bisa melakukan aktivitasnya layaknya orang normal lainnya. Gitu. Lalu menjualnya dengan harga yang terjangkau. Nah, karena menurut saya dengan harga yang terjangkau itu karena tidak semua orang memiliki ekonomi yang tinggi. Oleh sebab itu, kita akan menyebarkan dengan harga yang terjangkau dan bisa dicakup oleh setiap masyarakat. Karena kan kasihan kalau ada masyarakat yang membutuhkan barang ini tapi dia tidak mempunyai uang yang banyak. Makanya sebisa mungkin kita jual dengan harga yang terjangkau agar bisa mudah didapatkan. Lalu barang ini harus mudah untuk diperjualbelikan. Nah, maksudnya untuk diperjualbelikan yaitu uh, mudah didapatkan di setiap rumah sakit, puskesmas atau segala macamnya, dan bisa disebarluaskan gitu loh, agar kita sebagai masyarakat yang membutuhkan, maksud saya orang-orang disabilitas itu bisa mendapatkan dengan mudah, tidak harus jauh-jauh ke luar negeri atau kemanapun gitu. Jadi di setiap daerah adalah barang-barang ini dan bisa mudah untuk dicari. Terus seperti inilah sistem tangan robot yang saya bentuk. Itu ada jari ditutupi dengan cover,
lalu dihubungkan dengan kabel-kabel khusus dengan menggunakan sistem prototype. Itu ada tubing connectionnya untuk menghubungkan jari dengan kabel-kabel tersebut. Nah, di sini ada prinsip kerja. Prinsip kerja tangan robot ini sendiri masih merupakan prototipe yang dipasang pada alat khusus yang langsung terhubung dengan tubuh. Selain itu, alat tersebut membaca dan mendeteksi berbagai aktivitas otot dan syaraf yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu gerakan. Sebelum lancar untuk menggunakan alat tersebut, tangan robot tersebut, orang yang menggunakan harus belajar mengontrol tangannya tersebut dengan sistem virtual reality atau VR. Setelah semuanya sudah siap, orang tersebut sudah siap menjalankan operasi pemasangan tangan tersebut. Lanjut kita bahas kesimpulannya. Kesimpulannya yang didapat yaitu di masa yang makin berkembang seperti ini, seperti sekarang, dan kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus bisa menciptakan alat-alat canggih yang berfungsi baik dan bermanfaat bagi banyak orang dengan tangan robot ini dan adanya alat ini memudahkan orang-orang yang mengalami cacat di bagian tangannya untuk beraktivitas dan melakukan hal-hal lainnya seperti orang normal meskipun hanya tangan buatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.